Beatbox merupakan salah satu jenis seni yang memfokuskan diri dalam menghasilkan bunyi-bunyi ritmis dan ketukan drum serta instrumen musik, berupa tiruan dan bunyi-bunyian lainnya. Khususnya suara turntable melalui alat-alat ucap manusia, seperti bibir, lidah, serta rongga-rongga ucap lainnya. Beatbox selalu dikaitkan dengan vokal perkusi maupun multivokalisme, sedangkan para praktiknya sendiri, beatbox juga diterapkan untuk berbagai genre musik seperti rock, pop R&B, dan masih banyak yang lainnya. Zakwan Haris Mahendra adalah mahasiswa Teknik Informatika semester 7 UIN Suskaryau, seorang beatboxer serta pengusaha muda yang mengawali usahanya sambil kuliah. Masih penasaran tentang apa itu beatbox? Yuk kita langsung saksikan penjelasan mengenai beatbox dan cerita soal usaha beliau di episode Young Inspiration kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Senang sekali rasanya dapat berjumpa dengan pemirsa Young Inspiration pada kesempatan kali ini. Nah, saya Tessy Nabella sekarang sudah ditemani dengan salah seorang sosok muda yang inspiratif, inovatif, dan kreatif tentunya, dan akan menemani kita selama beberapa menit ke depan. Nah, daripada kita berlama-lama, yuk langsung saja kita bincang-bincang hangat bersama Bang Zakwan Haris. Halo Bang Zakwan Haris, gimana nih kabarnya sekarang? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik ya. Ini kira-kira saya manggilnya Bang Zakwan atau Bang Haris nih? Zakwan aja. Bang Zakwan, berarti di luar juga dikenal sebagai Bang Zakwan ya? Ya, Zakwan. Jadi tadi awal kan kita udah mendengar sebenarnya beatbox itu seperti apa. Nah, supaya nggak penasaran, menurut Abang sendiri beatbox itu seperti apa sih? Kalau menurut saya beatbox itu adalah sebuah musik yang dihasilkan dari instrumen dari tubuh manusia. Yang dihasilkan misalnya apa aja tuh, misalnya dari mulut, tenggorokan, terus tepuk-tepuk, itu termasuk beatbox juga menurut saya. Termasuk beatbox juga gitu ya. Berarti nggak hanya dari mulut saja ya Bang ya. Nah, seperti yang kita tahu kan Abang ini berasal dari teknik informatika ya. Kira-kira dari inspirasi mana sih kok bisa terbesit di pikiran Abang untuk mempelajari beatbox itu sendiri? Kalau belajar beatbox sebelum masuk kampus sudah belajar beatbox. Oh gitu. Kira-kira dari umur berapa tuh Bang? Dari SMA kelas 1 2015. Dan itu Abang mempelajarinya itu emang otodidak dari diri sendiri, lihat-lihat referensi di YouTube, atau emang ikutin klub beatbox itu sendiri? Pertamanya kan ikut nasyid, pengisi suara 2. Terus di sana ada orang belajar beatbox teman sendiri belajar beatbox. Jadi kepengen ikut tuh ya? Enggak sembarang ikut aja ke situ. Kata abang tuh, ini bagus nih, bisa nih. Ya udah ikut keterusan, lama-lama nyari YouTube sendiri di YouTube. Cari lihat-lihat di YouTube. Kira-kira berapa lama tuh Bang bisa belajar sampai mahir gitu? Kalau mau lancar mahir dasarnya aja, kalau memang fokus belajar dasar tok aja, biasanya sebulan 3 bulan mungkin. 3 bulan. Oh, lumayan cepat ya Bang ya? Ya tergantung orangnya juga, tergantung bentuk mulut, tergantung konsisten orangnya belajar, tergantung. Soalnya kan beatbox itu sendiri mempunyai teknik yang lumayan khusus gitu ya Bang ya. Kira-kira menurut Abang teknik yang paling susah untuk Abang pelajari itu seperti apa? Kalau pertama belajar beatbox dulu yang paling susah tuh kalau di teknik dasar ya. Maksudnya seperti apa tuh Bang? Nah, gitu. Oh gitu. Nah, itu susah. Berarti dia kayak abjad gitu ya? B, T, K kalau untuk gitu. dasar. B untuk kick drum ya. Terus T untuk baru K yang untuk snare. Dan itu dasar-dasar. Nah, itu untuk dasar aja dulu. Kan beatbox ini merupakan salah satu seni yang lumayan dikenal di kalangan anak milenial nih Bang. Nah, kira-kira sebagai seorang pemula itu gimana sih persiapan untuk belajar beatbox itu sendiri? Ya, punya mulut. Ya itu pasti ya. Iya pasti. Itu pertama ya harus konsisten juga mau belajar itu. Ada niat dari hati. Niat gitu ya. Biasanya kalau udah addicted sama beatbox, biasanya orang tuh dimanapun, kapanpun pasti nge-beatbox terus. Lagi jalan dia, lagi naik motor, lagi di WC, lagi di mana aja, lagi boker, semua dia nge-beatbox. Terus setelah Abang bisa menguasai beatbox nih, pernah nggak Abang ngikutin event-event gitu, baik nasional bahkan internasional? Coba diceritain dikit dong Bang. Event-event beatbox yang pernah diikutin? Iya. Kalau yang nasional sekitar Sumatera nih,
di Pekanbaru ada, di Payakumbuh ada, di Bukit Tinggi ada. Terus kalau yang internasional kemarin acaranya internasional, tapi ada kemarin baru-baru ini tahun lalu lah, 2019 November tahun lalu. Tuh acaranya di Jakarta. Di Jakarta tuh acaranya tuh se-Asia. Se-Asia. Dan Nama- abang dari Indonesia sendiri? Enggak sih. Terus di sana tuh ramai juga Indonesia ya. Oh gitu. Tapi se-Asia ya? Nah, itu acaranya se-Asia. Kalau yang satu lagi ada juga yang internasional tuh di Malaysia, nama acaranya Armageddon. Nah itu tak lolos. Oh, mungkin belum rezekinya kali ya bang ya. Oke, ada nggak sih pengalaman berkesan abang selama ngikutin event-event itu? Banyak, tergantung acaranya juga. Yang paling berkesan apa sih bang? Boleh diceritain bang? Mungkin Berkumpul dengan orang-orang yang sama orang baru, sefrekuensi. ya? Sama orang-orang yang paham beatbox juga, apa juga sharing-sharing sama beatbox yang di Jepang kayak mana, Oh, gitu. beatbox yang di Vietnam gimana, itu yang seru. Berarti pakai bahasa internasional ya bang ya? Bahasa Inggris. Iya. Baiklah pemirsa, mungkin nanti kita akan lanjutkan cerita menarik lainnya bersama Bang Zakwan, tetap di Young Inspiration. Kembali lagi bersama saya dan Bang Zakwan tentunya di acara Young Inspiration. Nah, kita akan melanjutkan cerita menarik lainnya. Nah, Bang Zakwan, tadi kan kita udah membahas tentang beatbox nih. Abang sebagai seorang beatboxer, kira-kira ada kesibukan lain nggak pada saat ini? Saat ini sedang sibuk kuliah juga, kuliah online. Terus sekarang sekalian buka usaha juga. Buka usaha. Dengar-dengar abang buka usaha yang namanya Cocogan itu ya? Kira-kira Cocogan sendiri itu apa sih? Apakah cocok ganteng atau gimana? Ya, Cocogan tuh usaha minuman sebenarnya. Usaha minuman. Cocogan, coconut gan. Oh, Gan itu ibarat panggilan Panggilan. gitu. Yang biasa kami gunakan sama kawan-kawan. Ya, sebenarnya juga banyak yang pertama duganya kok cocok ganteng. oh gitu. Coba jualan. Minuman Cocogan itu sebenarnya seperti apa sih? Apakah kopi, bubble, boba atau gimana? Soalnya saya juga belum pernah coba bang. Dari namanya kan coconut. Coconut, berarti dari Coconut, kelapa. kelapa. Dari olahan kelapa itu dikasih rasa, dikasih apa, terus ada agar-agarnya juga. Nah, Itu inspirasi awal abang untuk membuka usaha Cocogan itu sendiri dari mana bang? dari mana ya? Tahu tiba-tiba aja dapat pengen buka usaha, terus jalan-jalan sama teman. Pas di jalan kan naik motor, wow kita buat minuman yang sehat tapi enggak ketua-tuaan lah. Pertama yang terpikir sebelumnya bukan Cocogan sih. Jadi? Ada air jahe, rebusan rosella, tapi dibuat kekinian. Rencananya gitu, tapi kan enggak terpikir jauh-jauh kali. Terus nampak kelapa di pinggir jalan. Coba kelapanya juga enggak. Oh iya, kelapa papaku ada juga kata teman. Gitu. Jadi dari kelapa itu diolah. Ah. Bahan-bahannya itu sendiri dari abang sendiri atau gimana? Kelapanya tuh kami dari Sumbar, ada suppliernya. Kalau yang lainnya ya beli dekat ke sini. Itu usaha yang abang jalani itu merupakan atas kemauan abang sendiri atau ada kerjasama dengan teman dan partner lainnya gitu? Kemauan sendiri ya juga, tapi sama temannya juga. Kerjasama sama teman juga gitu ya. Terus pernah nggak sih abang mempromosikan usaha abang yang Cocogan itu dengan talenta abang sebagai seorang beatboxer nih? Kira-kira pernah nggak untuk menarik pembeli gitu? Rencananya pengen buat untuk buat iklan bla 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 gitu kan. Terus tapi belum dibuat. Belum dibuat. Bisa tuh dicoba mungkin di Instagram story gitu kan, nge-beatbox sambil mempromosikan minuman abang. Agak takut juga sebenarnya. Kenapa gitu bang? Abang nih buat minuman di ludahnya. Gitu ya. Ya. Wah, semakin seru ya pembahasan kita. Untuk cerita menarik lainnya tetap di Young Inspiration.
Masih bersama saya Tessy Nabela dan Bang Zakwan tentunya. Yuk kita lanjutkan perbincangan menarik lainnya. Nah Bang Zakwan, tadi kan kita udah membahas tentang beatbox dan usaha abang yang kokogan. Nah kira-kira ada kesibukan lain nggak atau kegiatan lain yang mengenai keahlian abang sebagai seorang beatboxer? Untuk saat ini ya, mulai dari Februari kemarin tahun 2020 ini, tuh beatbox tuh agak-agak mati lah dia. Oh, gitu. Karena pandemi. Pandemi. Ya, jadi kalau beatbox nih kan pakai mic, pakai apa, terus kalau ada event tuh kan biasanya satu mic satu untuk gitu. satu apa. Berarti nggak ada mic pribadi gitu ya Bang ya? Nggak bagus pula kalau bawa mic pribadi. Oh gitu. Nah, gitu. Kalau sekarang beatboxnya battle itu adanya online. Battle online. Itu kira-kira dalam tahun ini atau kedepannya abang ada rencana untuk ngikutin event-event beatbox lagi nggak? Pasti ada lah. Kalau ada langsung ikut aja. Tapi belum ada nih ya? Kalau Yang sekarang pasti. belum ada lah ya. Nah kalau untuk usaha abang yang kokogan nih, kira-kira abang mau memperluas brand kokogan abang itu nggak? Kira-kira mau nambah outletnya gitu? Ya pastilah mau. Mungkin awal-awal Januari nanti. Ini sekarang sibuk ngampus soalnya kan, jadi terpecah-pecah konsentrasi. Itu rencananya mau buka di mana tuh Bang? Ya mungkin di tempat-tempat yang ramai lah ya kan, kayak di sekarang ada yang baru itu di Arifin. Mau di Arifin. Jadi mau bikin stand juga di sana ya? Rencana ya. Terus atau enggak di BK, Bundar Kris. Ya di situ lah mungkin. Wah nggak berasa nih ya perjumpaan kita udah sampai di segmen akhir aja. Nah Bang, kira-kira ada nggak pesan yang ingin Abang sampaikan sebagai seorang yang menginspirasi nih kepada teman-teman pemirsa Young Inspiration? Pesan yang menginspirasi buat pemirsa, tetap fokus, tetap tegar, tetap semangat menghadapi apapun, walaupun masa pandemi atau ada masalah apapun, tetap kita soalnya masih muda. Gitu. Itulah pemirsa, bertambah lagi kisah menarik lainnya oleh orang inspirasi yang ada di sekitar kita. Semoga kisah-kisah inspirasi dapat menginspirasi kita ke depannya. Nah, untuk menutup perjumpaan kita kali ini, saya punya challenge nih buat Abang. Gimana kalau Abang itu nge-beatbox sambil mempromosikan usaha Abang yang kokogan itu? Gimana, bisa nggak Bang? Bisa. Oh, pasti bisa ya. Bisa. Nah, pemirsa tetap saksikan Young Inspiration, tetap memotivasi diri untuk berkreasi karena Young Inspiration yang muda yang berkarya. Sekian episode kali ini, saya Tessy Nabela, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You for a lifetime. You're my favorite movie, a thousand endings. You mean everything to do. I don't know what's coming. If every person can get, you don't stop running. To make us always maybe reach.
king, kok, 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 kok. Ya, minum kokokan ya.